Sebelumnya perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau membagi materi tentang tinjauan umum asuransi syariah. Dan sebelumnya perkenalan anggota dulu ya teman-teman. Yang pertama ada Tiara Suci Anjani, dan yang kedua Citra Novadiana, dan yang ketiga Farah Hafisa, dan yang keempat Mutiara Alifiani. Sebelumnya kalian udah tahu asuransi syariah belum? Atau malah kalian belum pernah dengar? Maka dari itu kami akan mempresentasikan materi tentang asuransi syariah. Jangan di skip ya teman-teman. Silahkan menonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mustamin. Asuransi syariah menurut DSN MUI dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberikan definisi bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan jenis-jenis asuransi syariah. Jenis-jenis asuransi syariah dibagi menjadi 3, antara lain 1. Tafakul individu asuransi syariah. Tafakul individu asuransi syariah, asuransi ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi dan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Tafakul dengan investasi. 2. Tafakul dana haji. 3. Tafakul dana siswa. 4. Tafakul dana jabatan. 2. Tafakul grup asuransi syariah. Tafakul umum asuransi syariah. Asuransi ini memberi perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Tafakul kebakaran. 2. Tafakul kendaraan bermotor. 3. Tafakul rekayasa. 4. Tafakul pengangkutan. 5. Tafakul rangka kapal untuk perlindungan dari kerusakan mesin, khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan kecelakaan atau musibah. 3. Tafakul umum asuransi syariah. Tafakul grup asuransi syariah. Asuransi ini memberikan perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Misal, kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Tafakul al-khairat dan tabungan haji. 2. Tafakul kecelakaan siswa. 3. Tafakul wisata dan perjalanan. 4. Tafakul grup. Tafakul kecelakaan grup. 5. Tafakul pembiayaan. Unsur-unsur asuransi syariah ada 4, yaitu perusahaan perasuransian. Yang dimaksud yaitu usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangannya dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Yang kedua yaitu peserta asuransi atau pemegang polis. Yang dimaksud yaitu dalam asuransi syariah, pemegang polis disebut dengan peserta asuransi atau nasabah. Yang ketiga yaitu polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis otentik telah terjadinya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau nasabah. Yang keempat yaitu premi. Premi merupakan sejumlah uang atau dana yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Manfaat asuransi syariah. Secara umum, asuransi syariah memiliki banyak manfaat, yaitu mendapatkan perlindungan atas risiko, memberikan rasa aman dan tentram, dan dapat juga sebagai tabungan atau investasi apabila terdapat kecelakaan di dalam investasi dalam produk yang kita miliki.
Prinsip dasar asuransi. Yang pertama, prinsip ketuhanan atau tauhid. Dalam konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan antara agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Sebagai contoh, dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam melakukan aktivitas berasuransi, ada keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Dalam aplikasi kegiatan, keadilan mengarahkan pada transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur penipuan, baik dalam harga maupun jaminan kualitas barang dan jasa. Penerapan prinsip keadilan dalam berasuransi misalnya, terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai suatu upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara nasabah atau anggota dan perusahaan asuransi. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010, asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong. Artinya, bagi nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa asuransi syariah, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban nasabah yang lainnya ketika suatu saat mendapatkan musibah atau kerugian. Prinsip yang keempat yaitu kerjasama atau cooperation. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip amanah. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah sendiri. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran atau premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seseorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Prinsip yang keenam yaitu prinsip kerelaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Prinsip yang terakhir yaitu adanya larangan riba. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi karena terdapatnya unsur zulm di antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satu pihaknya adalah pihak yang zalim. Dalam praktiknya, asuransi syariah tidak membenarkan adanya riba. Artinya, semua dana atau premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi wajib diinvestasikan dalam berbagai bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Saya akan menjelaskan akad dalam asuransi syariah. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan tabaruh. Akad tijaroh yang dimaksudkan adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruh adalah hibah.
Kedudukan setiap pihak dalam akad tijarah dan tabarruh. Yang pertama, dalam akad tijarah atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib, pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohib amal atau pemegang polis. Dan dalam tabaruh atau hibah, peserta memberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan sebagai pengolah dana. Jadi dalam asuransi syariah itu ada 2 akad yang mendasarinya, akad tijarah dan tabarruh. Itu sistemnya seperti mudharabah, dan yang tabarruh itu seperti hibah. Jadi akadnya digunakan tuh saling tolong menolong.